dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Devi Arianti. Kali ini materinya adalah tentang seni rupa ya. Nanti seni rupa ada beberapa hal yang akan Ibu bahas. Silahkan kalian perhatikan, jangan lupa dicatat lalu kirim ke akun Google Classroom kalian. Lihat instruksi soalnya ya, yang sudah di-share walas kalian ke grup kelas. Materi hari ini tentang seni rupa. Apa saja yang akan Ibu jelaskan? Silahkan disimak ya. Tapi untuk kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan beberapa poin saja. Selanjutnya minggu depan ya. Seni rupa nanti ada tentang pengertian, fungsi, lalu tujuan, unsur, jenis, cabang, prinsip-prinsipnya, lalu media, bahan, alat, dan teknik. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian seni rupa. Apa itu pengertian seni rupa? Oh, seni rupa itu terkait hal-hal terkait. Benar sekali, semua itu terkait sama seni rupa. Lalu, apa bedanya seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni teater? Nah, kalau seni musik, dia karyanya diwujudkan oleh suatu alat atau pita suara ya, dengan memainkan alat atau dengan bernyanyi. Lalu dia bisa menciptakan irama dan suara sehingga tercipta suatu karya. Dan cara menikmati karya seni musik ini dengan cara didengar. Itu seni musik. Nah, kalau seni tari, bagaimana cara dia membentuk karya seni tari? Seni tari terwujud dari gerakan. Selain gerakan, dia juga harus diiringi dengan musik. Ketika ada gerakan dan musik, terciptalah dia suatu karya. Nah, karyanya ini cara menikmatinya dengan cara dilihat dan didengar. Beda dengan seni musik tadi. Kalau seni musik hanya bisa didengar saja. Kalau seni tari didengar dan dilihat. Lalu seni teater, bagaimana cara perwujudan karyanya? Seni teater dengan cara action, dengan cara gerak tubuh. Lalu ada juga suara, ada juga musiknya. Sehingga tercipta suatu karya pementasan teater. Berarti cara menikmatinya dengan seperti apa? Dengan cara melihat dan didengar. Lalu seni rupa itu sendiri apa sih? Nah, kalau seni rupa ini wujudan karyanya, dia menggunakan alat tertentu sehingga cara menikmatinya itu hanya bisa dilihat saja. Ya, seni rupa tidak bisa didengarkan dan tidak ada alunan musik sehingga tidak bisa didengarkan. Jadi seni rupa ini sebuah karya yang tercipta dengan teknik tertentu, dengan menggunakan alat tertentu, lalu dimasukkan ke media sehingga jadilah satu karya, dan cara menikmatinya dengan cara dilihat. Itu seni rupa. Jadi seni rupa itu apa sih? Nah, seni yang memiliki wujud ya, dan cara menikmatinya dengan cara dilihat. Nah, ini contohnya. Ada kerajinan, ada lukisan, ada patung, dan ada karya batik. Yang kedua yang akan dibahas adalah mengenai fungsi seni rupa. Nah, yang pertama, sebagai ungkapan ekspresi seniman. Maksudnya apa sih ungkapan ekspresi seniman? Jadi, seorang seniman ini manusia biasa. Dia memiliki emosi,
lalu diekspresikan dengan sikap, tidak harus menunjukkan dengan sikap yang tidak baik. Jadi seniman itu sendiri mengekspresikan emosinya biasanya dengan berkarya. Lalu fungsi yang kedua, membuat karya untuk dinikmati orang lain. Nah, kalau ini bisa membuat orang lain bahagia. Ya. Biasanya diwujudkan dengan pameran seperti itu. Jadi karyanya bisa dinikmati oleh orang banyak. Lalu fungsi seni rupa yang ketiga, menyampaikan nilai-nilai budaya. Maksudnya apa menyampaikan nilai-nilai budaya? Dengan kita berkarya, di Indonesia ini kan beragam budaya, ya. Nah, ketika kita bisa memasukkan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, berarti kita bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini yang beraneka ragam. Tentunya hal seperti itu bisa mencerminkan seberapa tingkat kecintaan kita terhadap tanah air kita. Oke, lanjut fungsi seni rupa yang keempat. Karya seni rupa itu juga bisa sebagai dekorasi dan pajangan tentunya ya. Nah, seperti itu. Untuk dekorasi ulang tahun, pernikahan, itu pun harus berkaryanya dengan tetap memasukkan prinsip-prinsip seni rupanya. Jika prinsip-prinsip seni rupanya tidak terpenuhi, alhasil dekorasi atau pajangan tidak akan memuaskan dan tidak akan indah. Nah, fungsi seni rupa yang kelima, sebagai ritual keagamaan. Seperti apa karya seni rupa? Kok untuk ritual keagamaan? Nah, contohnya seperti ini. Seperti sajadah. Sajadah saja jika dibuat dengan memenuhi prinsip-prinsip seni rupa yang bagus, dengan pemilihan warna yang bagus, komposisi bidang-bidang bentuk yang dipilih, motif-motifnya bagus, itu pasti akan menarik. Lalu fungsi yang keenam, untuk mengenang sejarah dan peristiwa. Seperti apa contohnya? Nah, seperti ini. Ini karya seni rupa 3 dimensi yang saya tampilkan. Jadi ada seni patung. Nah, yang tengah ini monumen, ya. Jadi kalau ini monumen yang ada di Bali, dia mengenang peristiwa yang ada di Bali, ya. Nah, untuk yang ini ada di Jakarta Timur. Ini juga ada sejarahnya. Tentunya kalian paham, ya. Ini termasuk karya seni rupa loh, ya, karena ini termasuk jenis karya patung, ya, seni patung. Karya seni rupa 3 dimensi. Fungsi selanjutnya, fungsi seni rupa sebagai alat bantu kehidupan sehari-hari. Apa aja sih? Nah, nih ya, ada botol minum, alat kebutuhan rumah tangga, meja, kursi, lalu pakaian, seragam. Itu pun dibuat harus dengan memenuhi prinsip-prinsip seni rupa. Jika dibuat dengan tidak memenuhi prinsip-prinsip seni rupa, tidak akan menghasilkan karya yang bagus. Oke, selanjutnya tentang tujuan seni rupa. Nah, tujuan seni rupa yang pertama adalah ekspresi pribadi. Jadi, ekspresi pribadi ini adalah ungkapan emosional terdalam yang diwujudkan dalam simbolisasi rupa. Jadi ketika kalian dalam keadaan bahagia maupun sedih, kalian bisa mewujudkannya dalam sebuah karya, sehingga kalian merasa emosi kalian itu terlampiaskan, sehingga akan menjadi satu hiburan atau kebahagiaan tersendiri untuk pembuat karya. Lalu yang kedua, untuk aktualisasi diri. Jadi upaya untuk membangun eksistensi pribadi melalui ungkapan
estetis ya. Estetis itu adalah keindahan. Jadi dimaksudkan di sini adalah untuk membangun eksistensi diri kalian ketika berkarya. Jadi kalian bisa menunjukkan mampu membuat karya dengan cara menuangkan ide dengan goresan-goresan dan menyusunnya dengan baik, seperti itu, sehingga tercipta karya yang bagus, bisa membuat orang lain merasa bahagia saat melihatnya, mampu menikmatinya dengan baik. Berarti kalian mampu dan berhasil mengaktualisasi diri kalian. Yang selanjutnya adalah eksperimentasi. Jadi upaya pencarian dan percobaan mengolah berbagai unsur rupa dengan berbagai macam media untuk memperoleh orisinalitas karya estetis. Jadi ketika kalian berkarya, itu tidak hanya menggunakan alat-alat yang sudah ada saja. Kalian bisa kok berinovasi dengan media ataupun alat yang baru untuk menciptakan karya seni rupa. Yang selanjutnya adalah pembaharuan nilai keindahan. Jadi upaya kreatif untuk menciptakan hal-hal baru dalam berungkap seni. Yang dimaksudkan di sini adalah apa? Jadi dalam kalian berkarya seni rupa itu nanti akan tercipta ide-ide baru dan kreatif yang sangat tidak seperti biasanya. Dan biasanya hal-hal seperti itu ketika kalian mengaplikasikannya pada sebuah karya itu akan menjadi mahal, karena memang beda dengan yang sudah ada, seperti itu. Mahalnya sebuah karya seni ini memang karena ada pembaharuan, ada kreativitas yang tinggi. Nah, selanjutnya objek ekonomi. Jadi karya seni rupa dapat bertujuan sebagai objek ekonomi. Jadi seperti apa karya seni ini dibuat karena selera masyarakat, atau memang dibuat karena pesanan, karena alasan untuk diperdagangkan atau dilelang, atau sebagai aset kekayaan, atau maupun sebagai peningkatan nilai ekonomi. Nah, jadi karya seni rupa, kalian tahu sendiri, untuk karya seni rupa terapan itu kan karya seni rupa terapan ataupun seni rupa murni itu mampu diperjualbelikan. Nah, tapi yang amat sangat sering masuk ke dalam objek ekonomi adalah yang karya seni rupa terapan, karena memang sering untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya untuk rekaman peristiwa. Nah, jadi dengan berkarya rupa kalian bisa mengabadikan, merekam suatu peristiwa dengan cara apa? Oh, dengan menggunakan media alat fotografi, ya. Dengan fotografi, ataupun kalian mau melukis, itu juga bisa melukis langsung on the spot di objeknya. Kalian sudah dapat merekam peristiwa tersebut. Yang selanjutnya seni rupa untuk alat komunikasi. Jadi upaya untuk membangun berbagai gagasan atau imajinasi seniman sehingga dapat dipahami oleh masyarakat penikmatnya. Alat komunikasi seperti apa? Jadi di dalam karya seni rupa itu ada yang diinformasikan. Contohnya seperti ini ya, karya di bawah ini. Ada poster, pamflet ya, dan sebagainya. Di sana kan ada berbagai informasi, berbagai teks yang menyampaikan informasi supaya masyarakat memahami apa yang disampaikan oleh karya tersebut. Dan selanjutnya sebagai terapi kejiwaan. Nah, jadi karya seni rupa ini seperti yang Ibu jelaskan di depan tadi, sebagai ekspresi pribadi, itu memang tujuannya sebagai terapi kejiwaan. Jika kalian dalam sedih ataupun gundah, kalian pelampiasan yang baik adalah dengan berkarya ya, tidak dengan hal-hal yang tidak baik.
Lalu yang selanjutnya adalah perluasan wacana. Karya seni rupa ini sebagai perluasan wacana seperti apa? Dapat meningkatkan apresiasi masyarakat, dapat memperoleh pengalaman baru dalam mengamati karya seni. Nah, biasanya untuk tujuan seperti ini, kalian bisa menghadiri kegiatan-kegiatan pameran atau galeri-galeri yang sudah ada, atau galeri-galeri permanen yang sudah ada, atau dengan kalian sering melihat-lihat karya rekan-rekan kalian. Nah, dari sana kalian akan memperoleh pengalaman baru, entah dari idenya ataupun dari keunikan tekniknya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah politik. Jadi karya seni rupa ini juga memiliki tujuan ya, sebagai alat pendukung kampanye ataupun berkaitan dengan politik ya. Nah, seperti contoh karya di bawah ini dalam bentuk banner, spanduk ya, dan sebagainya. Sekian video pembelajaran dari Ibu, semoga kalian memahami. Jangan lupa dikumpulkan hasil catatan kalian hari ini ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.